Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok IPE 14. Saya Tarsadi dari program Pendidikan Dokter NIM 14. Saya Febriana Savitri dengan NIM 22070311172 dari Prodi Farmasi. Saya Fatima Zahra dengan NIM 71 dari Prodi Farmasi. Saya Unais Najwa Umi Umaroh dengan akhiran NIM 076 dari Prodi Farmasi. Oke, sebelumnya kami di sini akan sedikit memaparkan terkait dengan kuesioner MMAS atau Modesty Medication Adherence Scale, di mana kuesioner ini sendiri itu merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang bentuknya itu berupa suatu rangkaian pertanyaan di mana dia itu tertulis dan tersusun secara sistematik. Nah, tujuannya itu untuk dapat memperoleh suatu informasi dari seorang responden. Nah, biasanya kuesioner ini itu sering digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk kuantitatif ataupun dalam bentuk kualitatif. Selanjutnya, kuesioner MMAS terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang khusus untuk mengevaluasi sejauh mana seseorang patuh dalam mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Kepatuhan ini sangat penting, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung dan penyakit lainnya. Melalui kuesioner ini, kami, para tenaga kesehatan, dapat memahami apakah pasien memiliki kesulitan dalam mengikuti jadwal pengobatan, seperti lupa minum obat atau sengaja menghentikan pengobatan karena pasien merasa lebih baik. Sebelum kita mulai mengisi MMAS, Bapak atau Ibu dipastikan memiliki waktu yang cukup dan suasana yang tenang untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Kemudian perlu diingat bahwa tidak ada jawaban yang salah. Jawaban Bapak atau Ibu akan membantu dokter dan para apoteker untuk memberikan solusi terbaik dalam pengobatan. Oke, selanjutnya mari kita beralih kepada contoh pengisian untuk kuesioner ini sendiri. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak atau Ibu pernah lupa minum obat yang diresepkan? Dan jawabannya hanya ada dua pilihan, yaitu iya dan tidak. Jika Bapak atau Ibu pernah lupa, maka pilih ya. Jika tidak pernah lupa, maka pilih tidak. Nah, pertanyaan ini dapat membantu memahami apakah faktor lupa menjadi salah satu alasan ketidakpatuhan. Jadi, dipastikan Bapak ataupun Ibu menjawab sesuai pengalamannya masing-masing. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak atau Ibu terkadang tidak meminum obat karena merasa gejala sudah lebih baik? Pilihan jawaban ada dua, pilih ya atau tidak. Pertanyaan ini termasuk pertanyaan penting karena untuk memahami persepsi pasien terhadap pengobatan. Banyak pasien yang sudah berhenti minum obat karena merasa sehat, padahal obat seharusnya diminum sesuai durasi yang ditentukan. Baik, selanjutnya contoh pertanyaan ketiga. Apakah ibu atau bapak kadang-kadang berhenti meminum obat karena merasa obat tidak efektif? Jika merasa obat tidak efektif, bisa jawab ya. Jika tidak efektif, bisa jawab tidak. Jika ibu bapak merasa obat tidak bekerja, sangat penting untuk mendiskusikan hal ini dengan dokter atau apoteker bapak ibu sekalian daripada menghentikan pengobatan tanpa arahan medis. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat sampai dengan pertanyaan yang terakhir, ini tujuannya itu untuk menilai kebiasaan dari Bapak atau Ibu dalam mengikuti jadwal dari pengobatan. Nah, biasanya juga ini untuk mengelola dari efek samping yang timbul dari pengobatan dan untuk memahami pentingnya dari suatu terapi. Nah, Bapak dan Ibu,
jawab nanti jawaban Bapak dan Ibu itu kita pastikan jawabannya itu mencerminkan dari kebiasaan dari Bapak dan Ibu yang sebenar-benarnya. Nah, nantinya setelah semua pertanyaan ini terjawab dengan jujur oleh Bapak dan Ibu, di mana skornya yang akan kami hitung di total skor. Apabila skornya itu kurang dari 2, maka Bapak dan Ibu tergolong ke dalam kepatuhan dalam pengobatan yang rendah. Nah, kalau skornya itu adalah 1 sampai 2, skor akhirnya, maka Bapak dan Ibu itu tergolong ke kepatuhan yang sedang. Apabila skornya itu 0 atau lebih kecil daripada 2, maka eh, masuk ke dalam kepatuhan yang tinggi. Kuesioner MMAS adalah alat sederhana yang sangat bermanfaat untuk membantu pasien dan tenaga kesehatan dalam memahami pola pengobatan pasien. Dengan menjawab pertanyaan ini secara jujur, dapat membantu pasien dalam meningkatkan efektivitas terapi dan mencegah komplikasi penyakit. Sekian dari penjelasan kelompok dari kami tentang pembahasan pengisian MMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.